Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Riko Putra Hafirindra dari S1 Teknologi Pendidikan, offering D dengan NIM 230121601273. Di sini saya akan membahas buku selanjutnya yang telah saya baca, yaitu buku Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education, yang ditulis oleh John Dewey. Pada buku ini adalah salah satu buku sebelumnya ini adalah salah satu buku yang saya baca di web EdTech Books, yang mana di sana terdapat banyak buku gratis dan dapat diakses oleh semua kalangan yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini adalah salah satu dari beberapa buku yang saya baca, yang saya pilih untuk saya baca dari web tersebut, karena pada buku ini itu memberikan filosofi pendidikan melalui pendekatan demokrasi. Oleh karena itu di sini kata-kata pendidikan disandingkan dengan demokrasi. Menurut hemat saya, menurut pengetahuan saya dari apa yang setelah saya dapatkan di buku ini, di sini pendidikan dikaitkan dengan demokrasi karena pendidikan adalah suatu hal atau suatu kebutuhan bagi manusia. Jadi setiap manusia itu membutuhkan apa yang namanya pendidikan tanpa memandang kasta atau status sosial manusia tersebut. Oleh karena itu dikatakan demokrasi and education. Sama seperti video saya sebelumnya, saya akan membahas buku ini secara singkat melalui 3 poin. Yang pertama yaitu pokok bahasan yang terkait dengan buku ini. Yang kedua adalah implementasi buku ini dan juga kesimpulannya. Langsung saja, poin yang pertama yaitu pokok bahasan yang terkait dengan buku ini. Buku ini membahas pendidikan secara dasar, dimulai dari urgensinya, filsafat pendidikan itu, pengertian pendidikan, tujuan, dan segala hal yang menjadi pokok dari pendidikan itu. Jadi kita belum memasuki ke pendidikan yang secara implementasinya, yaitu entah itu pendidikan atau pembelajaran suatu disiplin ilmu, tetapi kita membahas apa itu pendidikan terlebih dahulu dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Selain hal-hal penting atau hal-hal pokok yang dari pendidikan itu, di sini juga dibahas beberapa masalah yang terkait dengan pendidikan. Mungkin di sini bukan masalah ya, atau bukan masalah suatu problematika, bukan, tetapi seperti pembahasan yang sedikit merinci. Seperti itu, pembahasan yang sedikit merinci. Seperti di sini disebutkan keterkaitan antara beberapa fan ilmu seperti ilmu geografi dan ilmu sejarah, ilmu fisika dan ilmu sosial, dan lain-lain. Juga di sini disebutkan teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan, teori moral, dan teori-teori lain. Juga di sini pun dibahas tentang beberapa hal di apa namanya dibahas sedikit atau diulik sedikit beberapa hal yang terkait dengan pendidikan seperti eh, metode pendidikan itu, bagaimana seorang guru bisa menciptakan suasana pendidikan atau suasana belajar mengajar yang baik dan seterusnya. Selanjutnya adalah implementasi dari buku ini. Pengetahuan di sini saya tulis pengetahuan yang ada di buku ini mungkin tidak terlalu nampak secara eksplisit. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwasannya di buku ini membahas pendidikan secara dasar. Jadi, mungkin secara nyata, secara bentuk nyatanya, apa hal-hal yang ada di buku ini itu tidak terwujud secara nampak, secara jelas seperti itu. Karena buku ini adalah ya dasar atau suatu pokok yang membangun pengetahuan tentang pendidikan di pribadi seseorang. Jadi, seorang guru ketika ingin mengajar atau ketika ingin mentransfer ilmu kepada sang murid atau kepada pelajar, tentunya seorang guru harus memahami apa itu pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pendidikan itu. Oleh karena itu, di sini saya katakan tidak terlalu nampak secara eksplisit karena itulah yang menjadi dasar yang menjadi pokok dari
berjalannya kegiatan belajar mengajar, berjalannya kegiatan pendidikan. Seperti halnya suatu akar dari suatu pohon yang tidak nampak dan hanya nampak sedikit saja oleh akar-akar yang keluar itu, dan yang nampak jelas itu adalah batang pohon dan daun-daun yang didasari oleh akar itu, seperti itu. Jadi, kesimpulannya di buku ini adalah pendidikan harus dipahami secara komprehensif. Jadi seorang guru ketika ingin atau seseorang ketika ingin menjadi guru, ketika ingin mengajar, memberikan ilmu, itu tidak hanya dia bisa tahu bagaimana cara menjelaskan, dia bisa tahu bagaimana cara cara berbicara yang baik, tapi dia juga harus memahami pendidikan dari akar-akarnya. Apa itu pendidikan? Apa itu tujuan pendidikan? Apa itu filsafat pendidikan dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah memahami pendidikan dari akar-akarnya, maka kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran pun akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.